Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku semuanya kelas 2A, B, serta C yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali pada pagi hari ini dengan keadaan sehat wal afiyah dhahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini Pak Heru akan menyampaikan pembelajaran yang pertama, yaitu dengan tema Nabi Muhammad Teladanku bagian 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sosok uswatun hasanah. Uswatun hasanah berarti keteladanan yang baik. Semoga kita bisa meneladani kisah-kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian yang pertama adalah sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita mulai dari kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu ada pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah dipimpin oleh Raja Abraha. Tetapi pada waktu itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tahun itu disebut dengan tahun gajah. Oke, siswa kelas 2A, 2B dan 2C yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayahanda dari Nabi Muhammad adalah Abdullah. Sedangkan ibunya adalah bernama Aminah. Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ayahanda Abdullah masih di dalam kandungan berusia 2 bulan. Sedangkan ibundanya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal ayahnya masih dalam kandungan dan ditinggal ibundanya berumur 6 tahun. 6 tahun kira-kira masuk sekolah SD. Jadi ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yatim piatu. Selanjutnya yaitu tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku jujur, yaitu jujurnya tentang berdagang, tidak menipu. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berdagang tidak pernah menipu. Pada waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajari oleh pamannya berdagang, diajak pamannya berdagang, dan setiap berdagang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah yang namanya menipu. Maka patut kita contoh sikap kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur itu juga bisa dilihat dari tidak mengurangi timbangan. Jadi kalau orang berdagang, kalau 1 kilo ya harus 1 kilo, tidak boleh 1 kilo dikurangi 1 ons, tidak boleh, harus 1 kilo ya 1 kilo. Itulah namanya jujur. Selanjutnya tidak melakukan sumpah palsu. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan sumpah palsu.
Karena kejujurannya Nabi Muhammad SAW dalam berdagang, tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, tidak melakukan sumpah palsu, Nabi Muhammad Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Selanjutnya adalah tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang bisa kita teladani bersama-sama. Yang pertama adalah sidik atau benar. Nabi Muhammad SAW itu adalah sidik atau benar. Beliau itu selalu benar. Maka dari itu kita harus meneladani sifat sidiknya Rasul Muhammad SAW. Ya, berbicara yang benar, tidak berbicara yang bohong. Sifat Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah amanah atau al-amin. Artinya dapat dipercaya. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang amanah, dapat dipercaya, maka setiap apa yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad pasti dapat dipercaya. Maka dari itu kita semuanya dapat meneladani sifatnya Rasul Muhammad SAW tentang amanah. Contohnya, ketika kita diberi sebuah kepercayaan oleh seseorang, maka kita harus menjalankan amanah sebaik-baiknya. Contohnya, kita dititipi sesuatu, disuruh untuk merawatnya dengan baik, maka kita harus merawatnya dengan baik. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amanah yang telah diberikan orang lain kepada kita semuanya. Sifat Nabi Muhammad selanjutnya adalah tabligh atau menyampaikan. Jadi Rasul Muhammad SAW itu selalu menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa meniru sifatnya Nabi Muhammad SAW tentang tabligh. Contohnya, kita dititipi sesuatu oleh seseorang untuk menyerahkan kepada seseorang yang lain. Jadi, kita bawa dan kita benar-benar menyampaikan apa yang telah diperintahkan orang-orang lain. Ya, kita sampaikan kepada si penerima dengan baik. Nah, itu termasuk adalah sifatnya Nabi Muhammad, yaitu tabligh, menyampaikan. Selanjutnya sifat Nabi Muhammad adalah fatonah atau cerdas. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah bersifat fatonah, cerdas. Kalian semuanya, anak-anakku semuanya bisa meneladani sifatnya Rasul Muhammad SAW, yaitu fatonah, cerdas. Dengan cara apa? Anak-anak semuanya belajar dengan rajin, tekun, agar anak-anakku menjadi mahir, menjadi cerdas. Sehingga anak-anakku bisa meneladani sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Dari yang pertama sidik, amanah, tabligh, dan terakhir adalah fatonah. Semoga anak-anakku semuanya bisa meneladani sifatnya Rasul Muhammad SAW. Amin. Pada kesimpulannya adalah kita semuanya harus meneladani sikap kejujurannya Nabi Muhammad SAW. Jujur adalah bertindak atau mengatakan sesuatu apa adanya. Jadi kalau kita jujur adalah bertindak atau mengatakan sesuatu itu dengan apa adanya. Semoga anak-anakku semuanya bisa meneladani sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.